Hai semua, apa kabar? Perkenalkan nama saya Vera. Di video ini kita akan membahas tentang kota tanpa buku. Nah, pasti kalian bisa membayangkan bagaimana kondisi kota kita tanpa buku, bukan? Jika kalian bayangkan, akan banyak sekali dampak negatifnya, seperti tidak bisa membaca, menulis, dan membayangkan apa yang ada di cerita tersebut. Kebayang bukan bagaimana? Karena di sini kita akan menjelajahi kota tanpa buku, tentunya kalian juga memerlukan tips. Dan saya juga akan berbagi pengalaman yang mungkin bisa membantu kalian. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir, karena akan ada informasi menarik yang tidak ingin kalian lewatkan. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke topik yang akan dijelajahi hari ini, yaitu kota tanpa buku. Pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan khayal, tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum, informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berpadu, semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang melintasi sekat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa, dan berkelana di tengah padatnya kota, juga di rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan dan pintu wawasan. Muhammad Hatta, sang proklamator, berkata, "Aku rela dipenjara, asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah dia disebut kota? Di kota itu mungkin kabar dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang, bagai dongeng-dongeng sebelum tidur. Irama warganya pun tiada beda. Bangun pagi, bertebaran di muka bumi untuk berbagai keperluan, untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu mereka berangkat tidur dan memulai lagi hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya buku-buku berderet dalam rak yang tak terjemah. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut seolah yang sepi dan berdebu. Jarang dibaca, buku-buku di sana teronggok tanpa nyawa. Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang sempit, di desa terpencil, di sisi pesisir, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpul anak-anak dan warga, menjadi pusat berkembangnya wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Maukah kau menjadi orang yang menghidupkannya? Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang mulai menghadirkan sudut di teras rumahmu? Ajak teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Tidak pantas disebut kota jika tidak ada buku, karena buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan pintu wawasan. Jadi gimana, apakah kalian mau mengajak teman-teman kalian untuk belajar membaca? Jika iya, maka ayo kita lakukan secara bersamaan. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.